Baik, kita lanjut dengan materi selanjutnya, yaitu operasi bilangan bentuk pangkat atau operasi bilangan berpangkat. Nah, yang pertama kita mulai dari penjumlahan dan pengurangan. Yang A, penjumlahan dan pengurangan. Oke. Baik, penjumlahan dan pengurangan itu seperti biasa sebenarnya contoh dalam bentuk aljabar yang mungkin pernah dipelajari dari kelas 1, misalnya 2x tambah x sama dengan, maka karena variabelnya sama, jadi x ya, x dan x ini boleh ditambah. Di depannya x itu tidak ditulis, maka kita mengibaratkan atau secara otomatis ini tertulis 1. Maka karena variabelnya sama yaitu x, maka kita tulis saja x di sini. Berarti angkanya kita tambah nih sesuai dengan operasi yang di tengah. Berarti 2 kali 1 itu apa? 2 tambah 1 itu apa? 3. Maka hasilnya adalah 3. Misalnya 3y ditambah 4y, jadi variabelnya sama, y saja ditulis, 4 tambah 3 itu 7. Nah, bentuk seperti ini atau bentuk aljabar seperti ini sama persis dengan bentuk akar. Misalnya 2 akar 3 ditambah 3 akar 3, maka ini kita anggap sebagai variabel. Jadi kita anggap sebagai variabel. Akar 3 berarti akar 3-nya tulis di belakang. 2 tambah 3 itu berapa? 5. Jadi ini bentuknya. Pengurangan pun demikian. Lantas bagaimana dengan yang tidak sama variabelnya atau tidak sama bentuk akarnya? Contoh, 2 akar 2 ditambah akar 8. Oke, ini kan berbeda nih. Nah, bagaimana caranya supaya bisa ditambah? 8 ini, akar 8 ini harus kita ubah menjadi akar 2. Bagaimana caranya? Disederhanakan. Berarti 2 akar 2 ditambah akar 8 ini berapa dikali berapa? Yang salah satunya bisa merupakan hasil dari perpangkatan. Berarti 8 itu bisa kita ubah menjadi 4 kali 2. Karena 4 ini adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, ini adalah hasil dari bentuk pangkat. Berarti sama dengan berapa? 2 akar 2 ditambah akar 4 itu berapa? Itu 2 akar 2. Atau Ustadz kasih panjang, berarti 2 akar 4 dikali akar 2. Berarti 2 akar 2 ditambah akar 4 itu berapa? 2 akar 2. Berarti 2 akar 2 ditambah 2 akar 2 sama dengan variabelnya sudah sama, itu akar 2. 2 tambah 2 4. Nah, seperti itu. Itu penjumlahan dan pengurangan. Bagaimana dengan perkalian? Oke. Perkalian sudah dibahas sedikit tadi di awal. Yang B perkalian nih. Nah, perkalian contohnya jadi akar A, jadi ini sifat perkaliannya. Akar A dikali akar B, ini boleh kita gabung menjadi apa? Akar A dikali B. Seperti itu ya. Kalau misalnya A dikali A akar C atau B akar C deh. Ini kan bukan akar nih. Iya kan? Kalau ini kan akar kali akar. Ini bukan akar, sementara ini campuran. Ini bukan akar, ini akar. Maka cara mengalinya bagaimana? Cukup dikalikan dengan yang di belakang atau yang bukan bentuk akar. Berarti A kali B saja. A dikali B dikali akar C. Berarti apa? A B akar C. Seperti itu. Contohnya misalnya yang pertama nih, akar 2 dikali akar 3. Maka akarnya boleh kita gabung nih. Akar 2 kali 3 sama dengan akar 6. Contoh yang kedua misalnya 5 dikali 2 akar 3. Jadi cukup kita kali saja yang di belakang nih atau di depan. Berarti 5 kali 2 10 akar 3. Nah, bagaimana dengan misalnya bentuknya seperti ini? Akar A dikali B akar C. Ya,
Jadi yang akarnya saja dikali ke dalam. Jadi B-nya tetap nih, B akar A dikali C. Atau misalnya A akar B dikali C akar D. Maka yang ini dikali di luar, A dikali C akar B kali D. B kali D. Itu ya, misalnya contoh example. Akar 2 dikali 3 akar 3. Maka 3-nya tetap di luar. Yang dalam akar yang dikali. 2 dikali 3 sama dengan 3 akar 6. Contoh yang kedua misalnya 2 akar 3 dikali 2 akar 5 sama dengan yang di luarnya dikali nih. 2 dikali 2 yang akarnya dikali 2 dikali dalam. Berarti 3 dikali 5 sama dengan berapa? 2 kali 2 itu 4. 5 kali 3 itu 15. Berarti akar 15. Nah seperti itu. Next selanjutnya. Oke. Aturan pembagian Ustaz tidak jelaskan. Silakan kalian pelajari sendiri. Kita langsung ke halaman ke-21, merasionalkan akar. Halaman 21 yaitu merasionalkan akar. Merasionalkan akar. Oke. Merasionalkan akar itu istilahnya adalah akar itu tidak boleh menjadi penyebut. Jadi akar itu tidak boleh menjadi penyebut. Contoh, misalnya A per akar B. Ini kan penyebutnya akar B nih. Supaya tidak menjadi penyebut itu bentuk akar, maka kita langsung kali dengan akar yang serupa. Yang memiliki akar apa? Akar B kan? Berarti di atasnya dikali akar B, di bawahnya dikali akar B. Maka apa? A kali akar B langsung A akar B. Akar B kali akar B. Ingat, ketika sama akar dalam bentuk akar sama, maka kita tinggal langsung mengambil A-nya saja. Hasilnya adalah A. Contoh misalnya akar 3 dikali akar 3. Tidak perlu kita akar 3 kali akar 3. Langsung saja diambil angka 3-nya saja. 1, 3. Itu hasilnya. Berarti kalau akar B kali akar B, ya B. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ini sifat yang pertama untuk merasionalkan. Yang kedua, misalnya akar B per akar A ditambah akar B. Oke, sama dengan apa? Dikali ya. Maka dikali dengan akar yang serupa. Maka akar A, tapi ini kan positif nih, jadi negatif. Akar B per akar A dikurang akar B, seperti itu. Nah, merasionalkan akar ya seperti itu. Oke, kita contoh. Contoh nomor pertama, example. 3 akar 5 sama dengan berapa kalau dirasionalkan? Maka dia tinggal 3 per akar 5 dikali akar yang serupa dengan akar 5. Akar 5 per akar 5. 3 kali akar 5 jadi langsung 3 akar 5 per akar 5 kali akar 5 ya 5. Seperti itu. Selesai. Bagaimana contoh yang kedua? Yang kedua misalnya 8 per 3 kurang akar 5 sama dengan berapa? Berarti kita merasionalkan mengali dengan akar kembar, yaitu 8 per 3 kurang akar 5 dikali 3, karena di sini minus jadi plus. Akar 5 per 3 akar 5. Nah hasilnya apa? Oke, kita bahas dulu yang di bawah. Perhatikan yang di bawah. Di bawah kan berbeda nih. 3 kurang akar 5 dikali 3 ditambah akar 5. Jadi apa? Langsung dikuadratkan. Jadi yang memisah dulu kita minus. Jadi harus selalu minus ya. Jawabannya harus selalu minus. Kita kuadratkan yang pertama. 3 kuadrat. Yang kuadratkan lagi yang kedua. Akar 5 kuadrat. Seperti itu. Kalau yang ini tinggal kita substitusi atau perkalian substitusi. 8 dikali 3 akar 5. 8 dikali 3 akar 5. Oke, yang di atas dulu. 8 kali 3 24 ditambah 8 kali 5, 8 kali akar 5 langsung 8 akar 5 dong. Oke. Sekarang yang di sini 3 pangkat 2 9 dikurang
akar 3 pangkat akar 5 pangkat 2. Jadi dia langsung langsung hasilnya adalah 5. Kenapa bisa begitu? Karena akar A pangkat 2, maka dia langsung jawabannya adalah A. Seperti itu. Jadi itu ya, akar A pangkat 2 sama dengan A. Nah, tinggal kita, ini tidak bisa diselesaikan. Maksudnya yang di atas ya. 9 kurang 5, 4. Selesai. Seperti itu.